Oke, Shalom Kejisians. Shalom Kejisians. Oke, pertama-tama aku ingin kita shout out dulu ke brother kita KGC City Church Leader, ada Hans Christian di sini. So honored, di mana Hans jauh-jauh dari Ethiopia ya. Nggak bercanda ya. Oke, kita akan langsung bahas firman-Nya. Ini sudah di minggu kedua. Di setiap bulan genap kita akan pakai metode yang seperti kemarin, yaitu focus group discussion gitu ya. Jadi teman-teman semua bisa kita baca ayat dan nanti boleh langsung ke komselnya masing-masing. Di tempat ini saja, mau formasi seperti kemarin atau enggak terserah. Tapi hari ini kita akan membahas dua pokok diskusi kita. Oke, kita buka sama-sama dari Kisah Para Rasul 8, ayat yang 26 sampai 40. Nah, sambil membuka, biasanya ada dua tipe orang di muka bumi ini. Satu yang menghendaki MU menang, dua yang menghendaki MU kalah ya. Jadi kira-kira yang menghendaki MU kalah siapa kalau boleh tahu? Oh, cuman Yosua aja kelihatan. Oke, ya bercanda ya. Yang cowok kita baca yang genap, yang cewek kita baca yang ganjil ya. Di sini sudah ada, tapi boleh buka gadget juga, mau lihat di HP juga boleh. Oke? Siap semua? Siap ya? Yang cowok yang genap, yang cewek yang ganjil. Oke, 3, 2, sebentar saya bacain judul perikopnya. Sida-sida dari tanah Ethiopia. 3, 2, 1. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata rohku pada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, itu. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik di sampingnya. Ini 32, ini 32, 3, 2, 1. Nas yang dibacanya itu seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka Filipus berbicara dan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sama-sama yuk. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kasarea. Oke, pertanyaan diskusi kita ada dua. Yang pertama adalah hal apa yang membuat kita susah untuk menginjili? Dan hal yang kedua, pertanyaan kedua adalah hal apa yang harusnya kita persiapkan
di dalam penginjilan. Oke, selamat berdiskusi teman-teman. Teman-teman punya 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Yes. Kita akan debat capres hari ini ya. Jadi silakan, udah lewat ya. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Terus jangan terlalu ke belakang teman-teman. Boleh agak maju ya. Bisa ke belakang, bisa maju. Dikembalikan tempat duduknya. Dan kita berikan yang pertama kepada komselnya, siapa yang mau? Oke, Ella silakan Ella. Yuk silakan Ella. Ella, tolong durasinya ini tetap gini ya. Nanti joketi ngomel nanti. Oke, silakan Ella. Silakan Ella. Oke. Oke, Ella. Yang kembali ke belakang boleh maju ke depan lagi ya. Oke, waktu akan diputar setelah Anda berbicara. Oke. Apa? 1 orang 5 menit. Oke, 1, 2. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama tadi hal apa yang membuat kita susah untuk menginjil? Mungkin yang tadi didiskusiin sama kelompok kelompok kita itu. Yang pertama itu mungkin respon orang kayak nggak nerima, terus kayak malah jatuhin, ngejek gitu loh, kayak kamu loh di di sosial media atau di luar nyebarin Injil, tapi di sisi lain kamu berperilaku buruk gitu, kayak bertolak belakang sama Injil yang kamu sebarin ke orang-orang. Terus persiapan yang harus disiapin dalam Injil itu, Injil harus ngubah kita dulu, terus setelah itu kita juga harus ngalamin Injil itu sendiri biar kita lebih mengerti dalam Injil, terus Injil yang kita sampaikan juga mereka bisa mengerti dan kayak bisa lihat dalam diri kita gitu. Terus yang kedua, beda POV sama orang yang diinjili. Beda POV itu kayak semisal kita nyampein Injil itu ke dia, tapi dia malah nangkepnya lain. Contohnya kayak kita ngasih Injil kayak di Alkitab tuh bilang, kasihi sesamamu dan sayangilah sesamamu. Tapi dia malah kayak nangkepnya kayak, oh kasihi sesama dan sayangi sesama. Maksudnya tuh sesama gitu. Homo gitu ya. Homo. Maksudnya kayak gitu, soalnya yang aku lihat juga banyak di sosmed yang salah nangkep ayat Alkitab itu, salah nangkep firman yang di dalam Alkitab itu yang kayak dikasih sesamamu dan sayangilah sesamamu. Tapi malah gitu. Terus solusinya tuh ya jangan nyiapin sebaik mungkin Injilnya gimana, penyampaiannya juga dibenerin, terus jangan langsung kayak frontal banget. Terus kayak pakai hikmat Tuhan yang udah kasih ke kita biar Injil yang kita kasih itu bisa dimengerti dengan baik oleh orang yang kita sampaikan Injilnya. Terus yang Kalau misalnya takut ditolak itu endingnya ditolak apa nggak ditolak itu masalah nanti. Yang penting Tuhan tuh sudah diberitakan dan disebarkan gitu loh. Jadi kayak mungkin kayak lebih ke harusnya cuek gitu ya, gak tahu cemiwiu. Terus kayak kalau misalnya Tuhan izinkan kita dan gerakkan hati kita buat beritakan Injil, dan memang juga Tuhan sudah berkehendak buat orang yang terima, kayak aku ini tak beritakan ke sini. Misalnya Tuhan tuh menghendaki aku supaya memberitakan ke sini, dan Tuhan tuh menghendaki dia supaya menerima Injil. Ya berarti kan harusnya kayak halangannya ya apa gitu loh. Kita sendiri gitu loh halangannya, kita terlalu egois. Terus hal apa yang harusnya kita persiapkan di dalam Injil? Ya pastinya menghidupi Injil itu sendiri, hati yang mau menginjili dan hati yang mau selalu terima Injil supaya kita bisa
overcome masalah pertama gitu. Sudah. Yes, terima kasih. Boleh tepuk tangan. Cemiwiu ya. Coba ini di Royal Cemiwiu, diguyu pasti. Untung gak gizi. Oke, next. Kita masuk ke siapa ini? Vena. Yes. Ini memang harinya Setiawan ya. Iya. Iya. Sorry kok aku Haryono sih. Oh, iya. Iya, oke Haryono. Silakan Haryono. Ketinggian tak Haryono? Oke, silakan Haryono. 5 menit ya? Iya. Jadi yang pertama hal yang membuat kita susah untuk menginjili itu benernya banyak. Tapi kebanyakan ya itu takut. Takut salah cara, takut salah masuk, takut ditolak, terus takut salah makna, terus atau dan ini juga kan termasuk isu yang sensitif kan. Takut malah tengkar gitu loh malahan. Terus ya juga malas debat, apalagi misalnya orangnya itu emang nggak ada curiosity. Apalagi nggak ada. Curious buat bayar. Iya. Curious buat. Itu malah katanya itu jadi kak bepok gitu toh. Bebo. Nah, ya itu intinya itu benernya juga Injil itu Injil itu belum benar-benar mendarat di dalam hati kita. Makanya itu salah satu hal yang paling susah buat kita menginjili. Nah terus apa yang harus kita persiapkan kalau misalnya di dalam penginjilan ini benernya ada banyak. Kayak berdoa atau menyiapkan hati, terus harus mempersiapkan mental, pengetahuan, strategi, timing, motivasi. Nah tapi semua itu benernya Isa kalau misalnya kita itu udah hidup di dalam Injil. Semua itu pasti udah akan disiapkan sama Tuhan. Apapun itu kayak timingnya lah, strateginya lah, pengetahuannya kalau kamu hidup di dalam Injil, ya wes semua itu pasti udah akan disiapkan sama Tuhan sendiri. Thank you. Wow. Lope. Oke, next. Silakan, Kristo. Coba, boleh nggak impersonate Jokowi, boleh nggak? Kamu kan Kristo Immanuel, bukan? Ayo, silakan tuh. Kurang tinggi. Bisa tuh. Oke. Mau nyanyi apa tuh? Oke. Jadi kalau dari kelompoknya tadi, yang pertanyaan pertama, hal apa yang membuat kita susah untuk menginjili? Ya kebanyakannya sama sih dari yang lain udah disebutin. Cuman ada satu hal yang agak beda itu adalah kita sering lupa bahwa kita itu tidak menginjili diri kita sendiri. Jadi ketika kita mau menginjili seseorang, yang membuat kita nggak jalan akhirnya tuh gara-gara aku ini loh belum menginjili diriku sendiri. Aku ini loh lupa, aku ini loh nggak pernah ini segala macam. Jadi kita merasa diri kita tuh worthless untuk melakukan sebuah penginjilan gitu yang sebenarnya yang penginjilan itu bukan tentang diri kita tapi tentang ya siapa pribadi hikmatnya kayak katanya Kohis ya. Terus untuk yang kedua hal apa yang harus dipersiapkan? Sering banget di posisi ini tuh kita tuh nggak bisa mempersiapkan apa-apa gitu sebenarnya. Ketika kita kayak off guard banget ketika kita dihadapkan dengan kita harus menginjili. Nah, yang kita sering lupa itu bahwa dalam setiap proses penginjilan selalu ada Roh Kudus. Selalu ada Roh Kudus yang memulai itu ya benar kayak kata Feni barusan semua tuh sudah disediakan. Tinggal kita jalan mau apa enggak. Nah cuman kalau misalnya kita bisa mempersiapkan apa sih yang harusnya kita persiapkan. Yang pertama tuh ya membaca firman sudah pasti. Cuman selain kita nggak cuman berhenti di membaca aja tapi juga kita harus berusaha untuk mengenal firman itu sendiri. Nah kita kayak yang di ayat 34 ada sebuah pertanyaan gitu. Ini apa sih gitu. Kita nggak cuman berhenti dibaca oh udah gitu. Tapi kita berusaha memperdalam maknanya jadi kita membaca, kita renungi itu sebuah ayat itu yang kan ayat di Alkitab tuh sangat kaya jadi kita tuh bisa ngupas dan gak akan ada habisnya gitu dan firman itu
kita sering banget ngerasa bahwa firman itu cuma buat kita. Sehingga kita nggak start. Untuk kita fokusnya tuh ke diri kita sendiri, bahwa kita nggak sadar kalau oh firman itu ternyata tuh buat orang lain juga. Kita bisa share ke orang lain gitu. Terus dan at the end semuanya itu adalah akan kembali ke Tuhan. Jadi ketika kita menginjil, kita harus paham bahwa Injil itu sendiri itu fokusnya sama Tuhan gitu, bukan ke diri kita sendiri, bukan apa yang mau kita share, tapi apa yang Tuhan mau share. Kayak gitu sih. Thank you. Wow. Haleluya. Oke. Kelihatannya cukup khotbah saya hari ini. Sudah dijawab semua ya. Saya dapat semua. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan buat teman-teman KJCN semua. Wow. Bagus sekali. Jadi sedikit flashback di minggu lalu. Kita kan udah belajar bahwa pemuritan ini adalah satu bagian dari sebuah amanat agung gitu ya. Dan amanat agungnya berisi kita bisa baca Alkitab, kita bisa pemuritan, kita bisa melakukan ibadah secara korporat di gereja. Bahkan kita ini telah ditebus dari segala dosa kita. Padahal kita ini bukan bangsa pilihan Allah. Malah bangsa pilihan Allahnya lagi perang gitu kan. Kenapa? Nah ini adalah buah dari penginjilan para rasul 2000 tahun yang lalu. Seandainya para rasul ini tidak menginjili, sampai hari ini mungkin kita masih nyembah ilah lain. Entah pohon lah, batu lah, who knows. Padahal zaman dulu rasul ini dipersekusi. Rasul ini diburu, dikejar sama banyak sekali orang yang dikomandanin sama Saulus gitu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa di segala permasalahan tersebut para rasul ini tetap mau menyebarkan Injil? Nah, kita balik dulu ke ayatnya perenungan kita pada hari ini. Sebenarnya ini tuh panjang banget dan ayat ini menurutku cukup kaya. Cuman karena durasi juga kita tidak akan bahas semuanya. Cuman kalau aku boleh sedikit ambil latar belakang dari ayat perenungan kita, Filipus ini awalnya ini dia lagi ada di Samaria. Terus tiba-tiba dia dikirim ke tempat lain oleh Tuhan. Padahal di Samaria pelayanan dari Filipus ini itu sangat amat berhasil. Jadi pelayanan Filipus di Samaria ini banyak sekali tanda-tanda mujizat terjadi. Banyak sekali kepenuhan roh terjadi. Sampai Filipus ini bisa dibilang jemaatnya ini berkembang pesat. Sampai dia itu manggil 2 teman rasul lainnya untuk datang ke Samaria. Pesat sekali. Nah sekarang bayangin kalau kalian ini jadi bapak gereja gitu ya. Kira-kira kalian punya Filipus ini bakal ditarik apa enggak? Kalau di satu kota lagi berkembang pesat, bakal ditarik enggak dia? Jawabannya pasti enggak. Karena apa? Karena ketika sudah berhasil di sana ya ngapain ditarik? Betul ya? Ngapain ditarik? Ya udah di situ aja udah. Tapi yang aneh, Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan menarik Filipus. Jadi secara kontekstual, Filipus ini ditarik Tuhan ke tempat yang Filipus nggak tahu di mana. Tuhan cuma bilang, pergi ke jalur ke selatan, lewat jalur Gaza, tapi mau ngapain, ketemu siapa, itu nggak dikasih tahu sama Tuhan. Pokoknya kamu pergi ke jalur selatan, di jalan yang sunyi. Nah, terjemahan jalan yang sunyi itu, di bahasa Inggrisnya, kita nggak usah ngomong Yunani lah, aku nggak ngerti soalnya. Tapi kalau di Inggris, itu ngomongnya apa? ESV-nya bilang, desert road. Berarti itu padang gurun. Dan aku lihat beberapa komentaris juga mengatakan sebenarnya jalur ke selatan itu interpretasinya itu bukan ke selatan.
memang betul lewat ke selatan, tapi interpretasinya itu siang hari. Sekarang pertanyaanku, bagaimana perasaan Filipus? Kalau kalian jadi Filipus, kalian berangkat apa enggak? Harus pergi meninggalkan gereja yang dirintisnya ini dengan sangat pesat, pergi ke selatan, di padang gurun, dan di siang hari. Ini jalan ya, nggak ada namanya mobil, itu nggak ada. Dia jalan kaki, pergi ke tempat yang dia nggak tahu kemana. Tapi kabar baiknya Filipus ini berangkat. Filipus ini berangkat. Ada dua kata kunci yang dimiliki Filipus ketika dia berangkat. Yang pertama adalah kepekaan dan yang kedua adalah ketaatan. Judul hari ini itu committed to the gospel. Ya. Kalau aku boleh mengutip seorang teolog bernama David Guzik, dia itu pernah bilang gini, one of our greatest jobs in preaching the gospel is to simply pray for open doors. Then having prayed for open doors, we must keep alert to the opportunities God presents. Yang artinya adalah salah satu pekerjaan terbaik di dalam mengkhotbahkan Injil atau menginjili adalah berdoalah untuk keterbukaan diri. For the open doors. Kenapa? Karena kalau tidak ada keterbukaan, gak bisa teman-teman. Setelah kita berdoa tentang keterbukaan ini, berdoalah, setelah kita tahu kita sudah berdoa tentang keterbukaan, kita harus keep alert. Kita harus apa? Peka terhadap kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, tapi tadi ada pertanyaan bagus sekali di komselnya Doni. Sebelum kita melakukan penginjilan, kita harus tahu apa itu Injil. Apa itu penginjilan? Dan tadi sudah langsung dijawab sama komselnya Koruben. Di mana penginjilan itu fokusnya itu bukan tentang kita, tapi tentang Kristus. Nah, di Kisah Para Rasul ini, Filipus ini secara efektif mengerti bagaimana cara atau dia mengalir sesuai keinginan sesuai keinginan Roh Kudus. Dia benar-benar dipimpin oleh Roh, bukan keinginan dan perasaannya sendiri di tengah ketidakpastian proses yang dialaminya. Kalau kita telisik lebih dalam di seluruh Alkitab, rencana Tuhan ini nggak pernah gagal, betul ya? Rencana Tuhan selalu tergenapi. Setuju ya? Kita sama-sama setuju ya? Aku ambil satu aja. Rencana Tuhan sama Filipus dan semua rasulnya itu sangat jelas. Sebarkanlah Injil dari Yerusalem, Yudea sama hingga ke ujung bumi. Hingga ke ujung bumi. Tapi Tuhan kasih tahu nggak gimana caranya? Tuhan kasih tahu nggak metodenya apa? Tuhan nggak kasih tahu. Dari dulu, zaman belakang kamu ulik itu satu Alkitab itu. Tuhan rencananya nggak pernah gagal, tapi metodenya nggak pernah tahu. Nggak pernah dikasih tahu. Abraham misalnya, kamu bakal punya anak, bapak dari segala bangsa gitu kan. Anakmu kayak di bintang-bintang gitu. Tapi caranya gimana? Nggak ngerti. Kapan waktunya? Nggak ngerti. Tapi rencananya nggak pernah gagal. Nah, kita balik lagi ke Filipus. Ketika Tuhan tidak kasih tahu caranya gimana, metodenya gimana, bayangin gimana perasaan Filipus ketika dia disuruh ke padang gurun, jalan kaki pada siang hari. Sedangkan sebenarnya Filipus ini sekali lagi memiliki pelayanan yang sangat berkembang di Samaria. Kalau kayak pacaran terus putus itu bilangnya lagi ditinggal lagi sayang-sayangnya gitu. Terus dia harus berjalan puluhan kilometer tanpa dia nggak tahu harus kemana, ketemu siapa, mau ngapain di sana, dan lain sebagainya.
Kalau Filipus seandainya tidak memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh, sudah pasti Filipus mulai mempertanyakan banyak hal. Maksudnya apa? Misalnya dia disuruh jalan, dia pasti akan tanyanya, loh ya apa kalau misalnya kayak gini? Ya apa lek? Ya apa lek? Atau keluarnya gini, seandainya aku enggak keluar. Jadi kata-kata bagaimana jika dan seandainya itu jadi satu buah kesatuan terhadap orang yang tidak dipimpin oleh Roh jalannya. Tapi Filipus enggak. Dia memilih untuk bersandar oleh Roh Kudus. Dia memilih untuk mengikuti kehendak Allah. Sampai dia ketemu sama sida-sida itu. Dia awalnya nggak tahu kan harus ketemu sama siapa. Tapi di ayat selanjutnya di Kisah Para Rasul 8 itu, karena kepekaan Filipus terhadap Roh Kudus, dia mengerti siapa target yang akan diinjil. Karena apa? Roh Kudus whispering di dalam hatinya. But sekali lagi, Filipus hanya dikasih tahu siapa yang harus diinjilin. Caranya gimana? Tuhan gak kasih tahu. Tapi yang pasti terjadi di teks ini adalah Tuhan membuka hati sida-sida itu. Yang pasti itu. Kenapa? Bayangin. Mungkin karena tadi diskusinya cepat ya. Jadi aku punya waktu sedikit lebih panjang. Tuhan itu bakal buka hati orang yang kita injilin. Ini sida-sida ini, itu sebenarnya enggak masuk akal loh sebenarnya. Jadi secara kebudayaan, orang itu kalau orang kalau baca kitab suci di Israel, kaum Yahudi dan sekitarnya, itu dia bacanya itu pakai dengan suara lantang. Dengan suara lantang. Dan anyway, Filipus ini stranger. Sida-sida ini pejabat. Maksud kau tahu pejabat? Ethiopia dulu sama Ethiopia sekarang itu beda. Ethiopia sekarang itu miskin, kumel, kucel gitu kan. Semoga nggak kena PBB ini gitu aku ya. Tapi dulu Ethiopia itu besar. Dan dia ini pejabat, kepala rumah perbendaharaan. Ya Sri Mulyani lah kurang lebih. Dia mengizinkan seorang stranger untuk masuk dan duduk di keretanya, ngobrol. Dan menerangkan apa arti omongan atau kitab Yesaya yang sedang dibaca oleh sida-sida itu. Filipus ini melewati sebegitu banyak tantangan dan ketidakpastian di dalam dia menginjil. Dan gak hanya itu, dia dan bersama semua para rasul itu juga sedang diburu oleh Saulus. Akan tetapi respon Filipus tetap pada apa? Ketaatan di dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Menginjili. Coba bagaimana dengan kita? Bukankah apa yang terjadi sekarang ini sudah jauh lebih baik dari masa itu? Kristen adalah agama yang sah, legit di negara kita. Kita bisa baca Alkitab tanpa sembunyi-sembunyi. Sekali lagi kita bisa beribadah di tempat bagus dan nyaman baru didekorasi beberapa minggu yang lalu. Kita bisa menikmati promuritan, kita bisa menikmati gospel centered preaching hari ini. Tapi apa yang membuat kita masih tidak menginjil? Dari diskusi tadi itu memang benar. Kalau aku boleh tarik kesimpulan, bukankah sebenarnya alasan utama kita tidak menginjil adalah rasa nyaman di hati kita? Selain egois, tadi egois sudah dibacakan kan. Yang kedua, rasa nyaman. Kita mungkin nyaman dengan kondisi kita sekarang. Kita mungkin seringkali merasa takut dihakimi oleh teman-teman kita sehingga kita kehilangan teman itu. Atau mungkin kita takut dipersekusi karena ini adalah topik yang sensitif. Kristenisasi tadi kata Andriano. Kristenisasi, sensitif ini. Kita mungkin merasa khawatir mendapat penolakan demi penolakan ketika kita menginjil, benar? Jadi juga udah dibahas. Atau jangan-jangan ini yang paling ultimate nih. Apakah kita masih belum memaknai Injil sebagai kabar baik dalam kehidupan kita? Sehingga apa? Sehingga kita tidak merasa kita perlu menginjil.
Ah itu biar urusan Kois aja yang menginjil lah. Kois kan PDM. Itu urusannya pendeta. Buat apa aku menginjili sesama? Ah, aku aja hidup masih belum sempurna. Kalau semisal kita masih terjebak pada ini, sorry to say, mungkin kita belum bisa memaknai Injil sebagai sebuah kabar yang berharga dalam kehidupan kita. Seolah-olah Injil tidak nyata dalam kehidupan kita. Injil itu apa sih? Berbicara tentang apa yang diberikan kepada orang lain. Apa yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Kalau kita masih fokusnya ke diri kita, jangan-jangan itu Injil palsu. Ya mirip Kristen progresif lah. Kristen tapi bukan Kristen gitu kan. Nah ironisnya, orang yang membutuhkan Kristus seperti sida-sida Ethiopia ini hidup di sekeliling kita. Bahkan mungkin hidup sama kita. Entah orang tua kita, kalau aku orang tua aku pasti. Dengan gampang. Orang tua aku non-Kristen. Mungkin yang lain. Entah temanmu, kakakmu, adikmu. Nah tapi fenomena ini juga ada lagi teman-teman. Mungkin kita ini sering salah kaprah. Kita menginjil karena kita disuruh oleh gereja kita, tadi dibahas di Komsanya Kuis. 1 hari, 1 jemaat gitu. Ya, kita menginjil ini karena kita disuruh oleh gereja kita supaya menambah jemaat. Atau kita menginjil dengan cara ngajak teman kita ke gereja dengan iming-iming surga kalau ikut Kristus. Atau dengan iming-iming kaya kalau ikut Kristus. Atau mungkin kita ajak mereka dengan iming-iming gini. Ini yang biasa terjadi di generation community ya, bukan di KGC ya. Bukan yang kingdom, itu yang lain, generation community yang lain. Iming-imingnya gini, seru loh di gereja itu. Kita nongkrong bareng, makan bareng. Tapi lebih daripada itu teman-teman. Tujuan penginjilan bukan hanya untuk menambah jemaat gereja. Tujuan penginjilan adalah untuk memperkenalkan kepada sesama kita bahwa ada pribadi yang sempurna, tidak memandang kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dan menjadi manusia, rela disiksa, mati di kayu salib untuk menebus kita yang hina ini menjadi anaknya yang mulia. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Ini tujuan penginjilannya. Berarti kesimpulannya adalah penginjilan atau Injil itu sendiri semua berfokus dan menuju kepada satu pribadi. Ini penginjilan. Sebentar hilang. That's why maksud dari tulisan Nabi Yesaya kan ditanyakan kan di kitab kisah para rasul itu. Ditanyakan sama sida-sidanya kan. Ini sebenarnya untuk dia atau untuk orang lain? Ya kan? Inilah yang menjadi dasar, yang harusnya menjadi dasar dalam kehidupan kita di dalam menginjil. Karena apa? Pada dasarnya manusia tidak akan pernah bisa menolong dirinya sendiri. Manusia tidak dapat menebus dosa mereka sendiri. Manusia butuh juru selamat dan inilah yang dijanjikan oleh Alkitab dari perjanjian lama. Yang dibaca di ayat 32 sampai 33. Konsep di mana Yesus menjadi juru selamat ini adalah pure inisiatif Allah. Karena ini adalah inisiatif Allah itu tentang apa sih? Penebusan. Karena Allah ingin membangun relasi dari perjanjian lama. Makanya keluar banyak sekali kan ketentuan, ketetapan, hukum. Agar apa? Manusia bisa punya relasi dengan Allah dari perjanjian lama. Bukankah ini merupakan sebuah hal yang sangat indah? Ini pure inisiatif Allah loh. Ini enggak kita usahakan. Aku boleh minta pemusik naik ke atas panggung.
inisiatif Tuhan yang ingin berelasi dengan manusia. Ini juga yang sedang dibukakan kepada sida-sida Ethiopia itu. Bukan sebuah kebetulan di mana sida-sida ini juga membaca kutipan dari Nabi Yesaya. Ini juga membuktikan bahwa keselamatan kita di dalam Kristus bukan hanya untuk bangsa Israel, melainkan kepada seluruh bangsa termasuk kita, bangsa Indonesia. Kita ambil waktu teman-teman. Habis ini aku akan membagikan sebuah kertas. Boleh minta tolong dibantu bagikan? Aku hari ini membagikan sebuah kertas. Kertasnya kosong. Ada bolpennya juga aja. Thank you. Ada bolpennya juga. Tidak apa, silakan. Bagi dulu. Semua dapat, semua dapat. Semua dapat. Jangan berebut ya, semua dapat. Tenang. Oke. Ini bukan pada kertasnya, tapi apa yang akan kalian tuliskan setelah ini. Sudah dapat semua? Bolpennya ada? Oke. Ini boleh main sesuatu enggak? Oke. Sudah dapat semua ya? Bolpen ada? Ada yang belum dapat bolpen? Oh gantian, enggak apa-apa. Oke. Satu hal yang aku ingin kalian lakukan hari ini. Pikirkan satu buah nama yang kalian mau komitmen untuk menginjili tahun ini. Pikirkan satu nama yang kalian mau injili dan kalian mau berkomitmen untuk menginjili tahun ini. Sudah? Sekarang nama itu tuliskan di kertas itu. Satu aja, tidak usah banyak-banyak. Satu aja, nama. Misal nama papaku Budi, tak tulisnya Budi. Nah tapi kalau di keluarga aku agak sulit, soalnya Budinya 5. Ya. Oke, tuliskan satu nama yang kalian tahun ini mau komitmen untuk mau kalian injili. Ini untuk semua, pelayan juga minta tolong sama. Dante, Yosua, Doni, Joketi, Audrey, Koma, Toto. Pikirkan satu nama yang kalian mau berkomitmen untuk injili. Sudah? Terserah, mau dia Kristen, gas. Islam, gas. Buddhis, gas. Hindu, gas. Semua terserah. Pokoknya satu orang yang kalian mau injili. Oke? Kalau sudah, boleh ditutup kertasnya. Dilipat, entah jadi 2, jadi 3, jadi 4. Sekarang keluarkan dompet kalian. Masukin ke dompet kalian. Doain
injilin, setelah ditulis boleh dilipat, masukin ke dompet kalian. Dan aku berharap tahun depan aku khotbah di timeline yang sama. Dan aku pengen tahu progresnya sampai kemana. Oke. Jadi kurang lebih begitu. Sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang belum? Satu orang saja teman-teman. Cuman satu orang aja, nama. Setelah ditulis, kalian doakan orang itu dan start injili orang itu. Ada yang sudah selesai? Oke. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah berkomitmen untuk mendoakan serta menginjili satu orang yang sudah kami tulis. Kami percaya ini bukan hanya karena disuruh Ko Andri, tapi ini murni dari hati kami untuk kami bisa menyampaikan kebenaran Injil kepada orang ini. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah pintu-pintu dibukakan, biarlah hati-hati dibukakan. Dan Engkau sendiri yang membimbing kami juga melalui Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Dan biarlah Engkau yang berdaulat, bertahta dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.